bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, sudah sarapan semuanya? Bagus ya. Baik, sebelum itu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama kakak Nyoman Gita Laksmi Maharani, akrab disapa Kak Gita. Nah, kakak merupakan mahasiswi jurusan kebidanan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini ada yang sudah kenal sama kakak? Oh, yang di belakang kenal rupanya. Baik, senang sekali rasanya kakak bisa berbagi dengan adik-adik semua, adik-adik SMA Negeri 1 Bali. Nah, kali ini kakak mau sharing session aja ya, jadi tidak perlu tegang-tegang, oke? Oke. Nah, sebelum kita ke materi, kita jargon dulu yuk, gimana? Setuju? Baik, kalau kakak mengatakan semangat pagi, maka kalian jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Tetap semangat, huha. Bisa? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Tetap semangat, huha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebagai awalan, sebelum kita ke materi, kakak punya 2 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan berhubungan dengan materi yang akan kakak sampaikan. Jadi, bagi kalian yang bisa menjawab, tolong diangkat tangannya karena kakak di sini punya 2 hadiah bagi adik-adik atau 2 orang pertama yang mengangkat tangan. Nah, jadi pertanyaan ini akan berhubungan dengan materi dan tolong kalian bisa jawab dengan jujur ya. Baik, jadi pertanyaan pertama, siapa di sini sudah punya pacar? Oke, adiknya yang di sana. Iya, tepuk tangan. Wah, sudah berani menjawab ini hadiahnya. Ya, terima kasih ya sudah menjawab. Masih ada 1 hadiah lagi. Siap-siap ya kalian. Baik, pertanyaan kedua. Ini khusus ya bagi kalian yang sudah punya pacar. Jadi kalian yang merasa belum, mohon maaf sekali. Oke, pertanyaannya adalah, apa motivasi kalian punya pacar? Ini adiknya yang di depan. Oke, tepuk tangan dong. Sudah berani menjawab. Hebat sekali ini hadiahnya. Oke, jadi tujuannya untuk motivasi belajar ya. Hebat sekali. Bagus ya tujuannya. Wah, ternyata banyak ya di antara kalian yang sudah memiliki pasangan tampaknya. Tidak apa-apa adik-adik, itu merupakan suatu hal yang sangat wajar bagi remaja seusia kalian. Nah, jadi topik yang akan kakak bawakan hari ini adalah mengenai kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Nah, jadi kenapa sih tadi kakak bertanya seperti itu? Karena ini ada sangkut pautnya dengan kejadian kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Kakak di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya, karena pada kenyataannya menurut laporan dari Bank Dunia tahun 2018 adik-adik, itu menyebutkan bahwa sekitar 46,9% dari 1.000 remaja perempuan di Indonesia pernah melahirkan. Wah, bayangkan tuh adik-adik, remaja loh sudah melahirkan. Nah, ini merupakan angka yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara tetangga kita yakni Malaysia yang hanya sebesar 13,2%, dan juga India yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia itu hanya 12,1%. Tidak hanya itu adik-adik, ada juga laporan atau data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BKKBN
tahun 2021 menyatakan bahwa dari jumlah penduduk remaja di Indonesia yang berusia 14 hingga 19 tahun, terdapat 19,6% kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Dan sekitar 20% kasus aborsi di Indonesia itu terjadi pada remaja loh adik-adik. Masih remaja, sudah melahirkan, melakukan aborsi lagi. Wah, bayangkan. Nah, meskipun angkanya tidak terlalu besar, namun ini cukup menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga tenaga kesehatan tentunya ya. Nah, dari tadi kita sudah berbicara mengenai laporan kasus, data, angka seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kehamilan yang tidak diinginkan itu? Nah, jadi adik-adik, unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah suatu kejadian di mana pasangan tidak hanya suami istri loh, tapi juga remaja bisa juga, di mana mereka, pasangan tersebut, tidak menginginkan adanya suatu kelahiran dari proses kehamilan itu. Jadi pasangan itu tidak menginginkan adanya kehamilan, apalagi persalinannya nanti gitu. Nah, jadi kehamilan yang tidak diinginkan ini itu bisa diakibatkan karena perilaku atau hubungan seksual baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Begitu. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Ada yang bisa nebak nggak? Ya, adiknya yang berkacamata. Iya, tepuk tangan dong. Hebat sekali ya sudah berani menjawab di depan umum. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi, bahwa ada beberapa penyebab kenapa kehamilan yang tidak diinginkan itu khususnya pada remaja bisa terjadi. Yang pertama adalah hubungan seksual berisiko, yakni hubungan seksual yang dilakukan baik itu pranikah maupun tidak menggunakan pengaman. Lalu yang kedua, pemerkosaan, bisa juga loh adik-adik. Dan kemudian yang ketiga itu adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi tersebut terjadi suatu kegagalan. Ada banyak sekali jenis kontrasepsi, tidak hanya kondom loh adik-adik, ada juga yang berbentuk pil, suntik, implan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah karena faktor lingkungan, terutama pergaulan bebas. Sudah paham? Baik, pengertian sudah, penyebab sudah, lalu ada dampaknya dong pasti. Nah, apa sih dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja? Itu banyak sekali, dan tentunya dampak ini lebih mengarah ke arah negatif dong, ya kan? Nah, dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja itu yang pertama, adanya tekanan psikis atau psikologis, di mana remaja itu bisa mengalami stres, mudah marah, sensitif, terkena sanksi sosial, dan lain sebagainya. Intinya itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental remaja itu sendiri. Malu dong pasti ya, belum saatnya tetapi sudah hamil, begitu. Lalu, dampak yang lainnya adalah rentannya terkena gangguan kesehatan reproduksi. Karena adik-adik, usia reproduksi bagi perempuan itu, di mana perempuan mengalami kehamilan itu minimal di usia 20 tahun. Kurang dari itu, organ reproduksinya belum cukup matang, sehingga akan sangat berisiko jika seorang remaja itu hamil sebelum berusia 20 tahun. Lalu, dampak berikutnya, yakni terkena infeksi atau penyakit menular seksual. Salah satunya yang paling terkenal, tahu kan? HIV/AIDS, lalu ada sifilis, gonore, dan lain-lain.
Dan yang terakhir ya adik-adik, ini yang paling berbahaya, tadi juga sempat kakak sebutkan di awal, yakni tentunya remaja itu pasti akan menggugurkan kehamilannya atau melakukan tindakan aborsi. Itu untuk dampaknya seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Tentu saja dong, kehamilan yang tidak diinginkannya harus dicegah. Jadi cara mencegahnya itu sangat simpel adik-adik, sangat gampang. Jangan coba-coba untuk melakukan hubungan seksual berisiko, itu saja. Di remaja seusia kalian ini belum saatnya melakukan hal yang seperti itu. Kalian itu seharusnya memperbanyak ilmu pengetahuan, menggapai cita-cita setinggi langit, karena tugas kalian saat ini cuma satu, yakni belajar yang rajin. Di samping itu, kalian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti berorganisasi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Kalian juga harus berhati-hati dengan penggunaan teknologi adik-adik. Di era globalisasi sekarang, apapun yang kita akses itu sangat mudah kita dapatkan di sosial media dan juga internet. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menyerap informasi dan gunakan teknologi itu sebijak-bijaknya. Kemudian juga kalian harus memperhatikan pergaulan tentunya. Tidak hanya itu, peran orang tua dan juga guru di sekolah itu juga sangat penting untuk menuntun para remaja agar terhindar dari yang namanya perilaku atau hubungan seksual berisiko. Sudah paham untuk pencegahannya? Sudah ya? Oke, lalu gimana sih Kak kalau remaja itu terlanjur hamil begitu? Jadi kemungkinannya itu ada dua adik-adik. Kalau remaja itu sudah terlanjur hamil. Yang pertama, meneruskan atau melanjutkan kehamilannya. Dan yang kedua, menggugurkan kehamilannya. Itu cuma dua. Nah, kalaupun remaja itu melanjutkan kehamilannya, tentu akan ada risiko-risikonya, baik pada janin ataupun si ibu atau si remaja yang mengalami kehamilan. Nah, pada ibu atau pada remaja tersebut, kemungkinan akan terjadi persalinan yang macet atau persalinan lama. Lalu terjadi eklamsi atau kejang pada persalinan. Kemudian ada perdarahan dan yang terakhir ya, kematian. Lalu pada janin, apa sih dampaknya? Nah, pada janin itu kemungkinan akan mengalami prematur. Kemudian berat badannya itu kurang dari yang normal. Lalu janin itu juga akan cacat dan kecil kemungkinannya adik-adik bisa terlahir normal. Begitu. Kita lanjut, balik lagi ke kemungkinan kedua, yakni melakukan pengguguran kehamilan atau aborsi. Sama seperti tadi akan ada dampaknya, dimana jika kita melakukan aborsi, itu akan berefek buruk pada keselamatan. Salah satunya itu akan terjadi perdarahan, cacat, lalu terkena infeksi, yang akan mengarah ke kematian tentunya jika tidak segera ditangani, dan bisa juga mengalami kemandulan adik-adik gitu. Jadi aborsi ini sangat berbahaya. Tadi juga sudah kakak mention di depan, sekitar 20%-nya terjadi pada remaja. Nah, jadi pesan kakak itu cuma satu ya adik-adik, belajar segiat-giatnya, raih cita-cita setinggi-tingginya. Hal-hal yang begitu itu akan ada masanya, adik-adik, tapi bukan sekarang. Bukan di usia remaja seperti yang kalian-kalian ini begitu. Itu akan ada waktunya, karena di usia remaja atau di usia kalian yang seperti saat ini, itu adalah waktu untuk menemukan jati diri, waktu untuk menemukan passion kalian, ya. Oke, karena waktunya sangat singkat, kakaknya yang di belakang juga sudah
mewanti-wanti melambai-lambaikan tangan karena waktunya sudah habis. Jadi sekian saja pemaparan materi yang bisa kakak sampaikan di kesempatan kali ini. Kakak sangat senang tentunya dan merasa terhormat bisa diundang ke sekolah adik-adik untuk berbagi ilmu. Jadi pesan-pesan kakak tadi tolong diingat, informasi-informasi yang adik-adik rasa penting tolong dicatat dan juga diingat lagi. Dan kakak mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf apabila selama penyampaian materi ada sesuatu yang kurang ataupun kesalahan kata. Nah, sebelum kakak tutup, kakak punya satu slogan. Oke, kakak punya satu slogan. Jadi nanti tolong bisa diucapkan secara bersama-sama ya. Siap? Siap dong. Yang semangat ya. Nah, slogannya itu adalah mendekatkan diri pada Tuhan, maka masalahmu selesai. Mendekatkan diri pada seks bebas, maka hidupmu selesai. Bisa? Bisa ya? Oke, siap-siap dong semuanya. Kita gaungkan slogan tersebut dengan semangat. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Mendekatkan diri pada Tuhan, maka masalahmu selesai. Mendekatkan diri pada seks bebas, maka hidupmu selesai. Sekian dari kakak, terima kasih. Kakak tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa adik-adik, terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu.